Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryami dari kelas F semester 5. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai ulangan tengah semester mata kuliah Sosiologi Industri. Pertanyaan pertama, jelaskan mengenai sosiologi industri, kemudian sosiologi industri. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan logos. Socius ini berarti kawan, dan juga logos yang berarti ilmu. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, dapat berupa realitas sosial, fakta sosial, maupun tindakan sosial. Kemudian industri. Industri berasal dari bahasa Latin, yaitu industria, yang berarti tenaga kerja. Industri ini secara luas dapat diartikan sebagai kegiatan manusia dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan juga barang jadi, serta diproduksi dalam jumlah yang sangat besar dan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi secara produktif dan komersial sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, industri ini juga biasanya identik dengan pembuatan barang atau sesuatu yang digunakan atau dikonsumsi manusia dalam skala yang besar, serta menggunakan mesin sehingga kegiatan produksi tersebut dapat berjalan secara cepat. Selanjutnya, sosiologi industri. Sosiologi industri merupakan ilmu yang membahas tentang industri melalui perspektif sosiologi. Salah satunya mengenai pengaruh industri terhadap lingkungan sosial. Di dalamnya termasuk ekonomi, sistem sosial, dan hubungan sesama manusia. Mengapa demikian? Karena masyarakat ini merupakan masyarakat kerja yang selalu dihubungkan dengan aktivitas industri yang di dalamnya termasuk hubungan antar manusia dalam rangka melakukan pekerjaan. Pertanyaan nomor 2, objek dan ruang lingkup sosiologi industri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu internal dan juga eksternal. Uraikan secara jelas mengenai masing-masing. Nah, yang pertama itu adalah secara internal, berarti analisis tingkah laku manusia dalam hubungan kerja atau di perusahaan berasal dari individu masing-masing. Objek dan ruang lingkup sosiologi secara internal ini meliputi hubungan kerja dalam industri, yaitu bagaimana individu melakukan kerjasama, kemudian organisasi industri, selanjutnya ada manajemen industri, kemudian ada leadership dalam industri. Kemudian secara eksternal terdapat analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosial ekonomi dan kultur yang berbeda-beda. Nah, hal ini meliputi tipologi masyarakat, yaitu di mana masyarakat tersebut tinggal, kemudian perkembangan masyarakat industri, kemudian kaitan birokrasi dengan industri, lalu ada analisis dampak lingkungan, yang terakhir ada CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu tanggung jawab sebuah perusahaan jika terdapat suatu masalah. Pertanyaan nomor 3, sebutkan 6 ciri-ciri masyarakat praindustri. Yang pertama, produksi yang dilakukan masyarakat praindustri itu terbatas. Jadi belum dalam jumlah yang banyak karena masih dikerjakan secara manual. Kemudian yang kedua, ekonomi bertumpu pada sistem pertanian, jadi masih bergantung pada alam. Kemudian yang ketiga, pembagian kerja yang terbatas, jadi jenis pekerjaannya hanya sedikit, kayak misalnya petani, nelayan gitu. Kemudian yang keempat, variasi kelas sosialnya terbatas. Kemudian yang kelima, komunikasi antar komunitas masih terbatas karena ruang lingkupnya masih di daerah pedesaan. Kemudian masyarakatnya banyak yang berkembang di pedesaan. Kemudian pertanyaan keempat, jelaskan dampak dari industri. Yang pertama itu adalah urbanisasi, yang merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan harapan mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Contohnya seperti masyarakat desa di daerah Jawa Tengah pergi merantau ke Jakarta dengan harapan mendapat pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik.
Kemudian ada dampak eksploitasi tenaga kerja, di mana pada pabrik-pabrik yang menggunakan tenaga kerja dengan upahnya itu masih minim, terlebih lagi pada tenaga kerja perempuan yang kerjanya di pabrik, kemungkinan bayarannya masih terlalu rendah. Kemudian perubahan pada struktur keluarga. Nah, di mana keluarga tidak lagi menjadi kesatuan ekonomi, melainkan dalam arti ini keluarga bukan lagi memenuhi produksi dan juga konsumsi. Contohnya seperti pada keluarga petani yang menanam hasil bumi untuk dijual kembali. Nah, maka seluruh anggotanya ini bakal ikut serta dalam kegiatan pertanian tersebut. Nah, bedanya dengan sekarang atau saat ini hanya kepala keluarganya saja yang menjadi tulang punggung untuk mencari penghasilan dengan sistem gaji. Jadi keluarga hanya menjadi kesatuan konsumsi saja pada masyarakat industri saat ini. Kemudian yang terakhir ada lingkungan hidup, di mana terjadi pencemaran jika ada limbah industri yang dibuang secara sembarangan, atau juga industri yang memanfaatkan penebangan kayu tanpa memikirkan untuk adanya penanaman kembali. Pertanyaan nomor 5, menurut Daniel Belz tahun 1973, terdapat 5 faktor atau 5 dimensi yang mempengaruhi masyarakat post-industri. Nah, jelaskan dari dan berikan contoh dari masing-masing dimensi tersebut. Dimensi yang pertama ini menyangkut pada sektor ekonomi, di mana masyarakat penghasil barang jadi beralih menjadi masyarakat penghasil jasa. Nah, contohnya di masa pandemi saat ini, pengiriman barang ekspedisi maupun ojek online mengalami kenaikan. Nah, hal ini merupakan pekerjaan di sektor jasa, sehingga menjadi ciri masyarakat post-industri. Kemudian dimensi kedua terjadi di lapangan pekerjaan. Di sini terdapat perubahan dalam jenis kerja, yaitu keunggulan dan kelas profesional dan juga teknis. Nah, contohnya ini ahli desain grafis yang sangat dibutuhkan di berbagai sektor pekerjaan. Dimensi ketiga terdapat pemusatan pengetahuan teoritis sebagai inovasi dan pembentukan kebijakan bagi masyarakat. Nah, contohnya ini pembuatan berbagai kebijakan dalam mengoperasionalkan sesuatu baik dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun pemerintahan. Dimensi keempat adalah orientasi masa depan yang mengendalikan teknologi dan penaksiran teknologis. Artinya masyarakat post-industri ini dapat mengontrol pertumbuhan teknologi. Nah, contohnya berbagai macam aplikasi yang digunakan untuk memudahkan komunikasi di masa pandemi saat ini, seperti penggunaan Zoom dan juga Google Meet yang dikontrol penggunaannya saat ini untuk memudahkan masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitasnya. Kemudian dimensi kelima mencakup pengambilan keputusan dan penciptaan teknologi intelektual baru. Hal ini mencakup metode atau cara-cara memperoleh pengetahuan. Contohnya penemuan atau pembuatan vaksin saat pandemi COVID-19 saat ini. Pertanyaan nomor 6, mengapa persoalan buruh di Indonesia selalu melakukan protes demonstrasi baik kepada pemerintah maupun kepada pengusaha? Jelaskan apa sebabnya dan bagaimana solusinya. Demonstrasi ini dipilih buruh sebagai sarana untuk menuntut hak mereka sebagai buruh. Kenapa melalui demonstrasi? Hal ini dikarenakan upaya konsolidasi buruh kepada pemerintah ataupun pengusaha belum berhasil atau tidak didengar. Buruh menuntut beberapa haknya, antara lain upah yang layak, jam kerja yang pendek, kemudian kebebasan berorganisasi, kondisi kerja dan syarat-syarat kerja yang baik dan adil, serta hukum atau undang-undang yang adil. Tuntutan ini belum sepenuhnya bisa direalisasikan oleh pemerintah dan juga pengusaha, sehingga muncul demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh. Nah, untuk mengatasi hal ini, menurut saya bisa diadakan konsolidasi yang jelas antara buruh, pemerintah, dan juga pengusaha mengenai kejelasan hak-hak mereka sebagai buruh agar dapat dipenuhi. Kemudian, jangan menunggu hingga diprotes dulu baru memunculkan perubahan, serta undang-undang yang sudah tersedia untuk menjamin hak-hak para buruh seharusnya lebih diperkuat dan tentu saja direalisasikan, jadi bukan hanya aturan yang ada di atas kertas.
Kemudian pertanyaan nomor 7 mengenai pertumbuhan kerajinan menjadi industri melalui 3 tahapan, yaitu sistem domestik, manufaktur, dan juga sistem pabrik. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Yang pertama, sistem domestik atau home industry, yakni para pekerja bekerja di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Nah, upah yang diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. Dengan prosedur kerja yang demikian, majikan yang memiliki usaha hanya membayar tenaga kerja atas dasar prestasi atau hasil. Jadi para majikan tidak direpotkan soal tempat kerja dan gaji. Kemudian manufaktur, setelah kerajinan industri semakin berkembang, diperlukan tempat khusus untuk bekerja, tetapi majikannya masih bisa dapat mengawasi dengan prosedur sesuai dengan mutu produksinya. Maka itu didirikan sebuah manufaktur atau sebuah pabrik atau tempat dengan puluhan tenaga kerja yang biasanya tempat produksi ini masih menyatu dengan tempat tinggal majikannya untuk mengawasi dan juga tempat penjualan. Nah, barang-barang yang dibuat kadang juga berdasarkan jumlah pesanan. Yang terakhir yaitu sistem pabrik. Sistem pabrik ini sudah menggunakan atau sudah merupakan industri yang menggunakan mesin. Nah, tempatnya di daerah industri yang sudah ditentukan, mampu di dalam atau di luar kota. Nah, tempat tersebut digunakan untuk tempat kerja, sedangkan majikannya tinggal di tempat lain. Nah, dengan demikian juga toko tempat pemasaran hasil industri diadakan di tempat lain. Jumlah tenaga kerjanya atau buruhnya sudah puluhan bahkan ratusan, sudah dalam jumlah besar. Kemudian barang-barang yang diproduksinya dibuat untuk dipromosikan, bukan hanya sekedar dari pesanan saja. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.